Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari vasopressin dan juga desmopressin. Di sini yaitu 45-year-old woman comes to the office because of seorang perempuan berusia 45 tahun datang ke klinik karena poliuria, yaitu sering buang air kecil, nocturia, yaitu sering buang air kecil pada malam hari. She has no fever, dysuria, abdominal pain, yaitu pasien tidak memiliki demam, nyeri saat BAK atau dysuria, dan juga nyeri perut. She has no significant past medical problems, yaitu pasien tidak memiliki riwayat penyakit penting sebelumnya. She takes no medication. Pasien tidak sedang mengonsumsi obat-obatan. Vital signs yaitu temperatur 36,7, blood pressure 120/80, pulsnya 76. Physical examination yaitu pemeriksaan fisik, mucous membrane appear dry, membran mukosa tampak kering. The rest of the physical exam is normal. Pemeriksaan fisik lainnya normal. During water deprivation for several hours, yaitu saat dilakukan deprivasi air selama beberapa jam, urine output remains unchanged, yaitu produksi urin tetap tidak berubah. Urine osmolality remains unchanged, yaitu osmolalitas urin tetap tidak berubah. After administration of desmopressin, setelah diberikan desmopressin, yaitu urine output decreases, produksi urin menurun. Urine osmolality increase, yaitu osmolalitas urin meningkat. Renal clearance of which substance will decrease the most after this patient's injection, yaitu clearance ginjal dari zat manakah yang paling banyak menurun setelah pasien mendapat injeksi tersebut? A. Kalsium, B. Kreatinin, C. Glukos, D. Para amino, hipouric acid, E. Urea. Jawaban yang benar yaitu E. Urea. Penjelasan kasus yaitu di sini inti kasus pasien mengalami poliuria, sering BAK banyak, nocturia, sering BAK malam hari, mukosa kering yaitu tanda kehilangan cairan saat water deprivation test, urin tetap banyak dan juga tetap encer. Setelah diberi desmopressin, urin berkurang dan juga menjadi lebih pekat. Ini khas untuk central diabetes insipidus, artinya tubuh kekurangan ADH atau vasopressin dari otak. ADH itu apa? Yaitu ADH itu sama dengan antidiuretik hormon. Tugasnya itu menahan air agar tubuh tidak terlalu banyak kencing. Kalau ADH kurang, yaitu air tidak bisa diserap kembali dengan baik, urin keluar banyak, urin encer, pasien sering haus, bisa tampak dehidrasi atau mukosa kering. Desmopressin itu apa? Desmopressin atau DDAVP adalah obat yang bekerjanya seperti ADH. Setelah diberi desmopressin, ginjal ini mulai menahan air, urin menjadi lebih sedikit, urin menjadi lebih pekat. Karena pasien membaik setelah desmopressin, berarti masalahnya adalah kurang ADH, bukan ginjal yang rusak. Kenapa? Jawaban yang benar adalah E, yaitu urea. ADH atau desmopressin bekerja di collecting duct, terutama lewat reseptor V2. Efeknya yang pertama meningkatkan reabsorpsi air, 2 meningkatkan reabsorpsi urea di inner medullary collecting duct. Saat ADH tinggi, urea lebih banyak diserap kembali ke medula ginjal. Urea membantu membuat medula ginjal menjadi pekat. Medula yang pekat menarik air keluar dari urin jadi lebih pekat, urea yang dibuang lewat urin berkurang. Jadi reabsorpsi urin meningkat menyebabkan ekskresi urea menurun sehingga clearance urea menurun. Jawabannya adalah E, yaitu urea. Cara hafal mudahnya adalah ADH holds water and urea, artinya adalah ADH menahan air dan juga urea, atau ADH sama dengan antidiuretik hormon. Maksudnya adalah mencegah kencing terlalu banyak. Kenapa pilihan lain salah? Yaitu A. Kalsium. Kalsium memang direabsorpsi di ginjal, tetapi sebagian besar terjadi di proximal tubule thick ascending limb of Henle. Reabsorpsi kalsium lebih dipengaruhi oleh PTH atau parathyroid hormon, bukan ADH. Jadi desmopressin tidak paling kuat menurunkan clearance kalsium. Kapan pilihan A benar? Yaitu pilihan ini benar kalau soalnya membahas PTH.
Contoh adalah hipokalsemia, PTH meningkat, PTH meningkatkan reabsorpsi kalsium di distal tubul, maka kalsium urin turun, hafalannya adalah PTH saves kalsium. B. Kreatinin, yaitu kreatinin digunakan untuk memperkirakan GFR. Kreatinin difiltrasi bebas di glomerulus, sedikit disekresi di proksimal tubul, hampir tidak diabsorpsi. ADH atau desmopresin tidak punya efek besar pada kreatinin, jadi clearance kreatinin tidak banyak berubah setelah desmopresin. Kapan pilihan B benar? Yaitu pilihan ini benar kalau soalnya menanyakan estimasi GFR, fungsi filtrasi glomerulus, penurunan GFR pada gagal ginjal. Contoh adalah kreatinin serum naik sehingga menyebabkan GFR turun. Clearance kreatinin dipakai untuk memperkirakan GFR. Hafalan yaitu kreatinin clearance sama dengan GFR. C yaitu glomerulus, glukosa difiltrasi di glomerulus, normalnya direabsorpsi hampir 100% di proksimal tubul. Reabsorpsi glukosa terjadi melalui SGLT2 dan juga SGLT1, bukan oleh ADH. Jadi desmopresin tidak paling mempengaruhi clearance glukosa. Kapan J benar? Yaitu pilihan ini benar kalau soalnya membahas diabetes mellitus dengan hiperglikemia, glukosa melebihi transport maksimum dan juga SGLT2 inhibitor. Contoh, pada DM tidak terkontrol, glukosa darah sangat tinggi, kapasitas reabsorpsi glukosa terlampaui, glukosa keluar di urin, terjadi osmotic diuresis. Atau pada SGLT2 inhibitor, reabsorpsi glukosa turun menyebabkan glukosa urin meningkat. D. Para amino hipourik acid atau PAH, yaitu PAH digunakan untuk memperkirakan renal plasma flow. PAH difiltrasi di glomerulus, hampir seluruhnya disekresi di proksimal tubul, hampir tidak direabsorpsi. ADH atau desmopresin tidak banyak mempengaruhi PAH. Desmopresin bekerja terutama di V2 reseptor, bukan menyebabkan vasokonstriksi besar. Kapan benar? Yaitu benar, pilihan ini benar kalau soal menanyakan renal plasma flow, efektivitas sekresi tubulus proksimal, pengukuran aliran plasma ginjal, hafalan itu PAH clearance sama dengan renal plasma flow. Kalsium yaitu lokasinya adalah proksimal tubul, TAL, distal tubul dipengaruhi oleh PTH. Kenapa salah? Bukan, terutama ADH. Kreatinin lokasinya adalah filtrasi glomerulus, dipengaruhi oleh suatu GFR, tidak direabsorpsi secara signifikan. Glukosa lokasinya adalah proksimal tubul, yaitu dipengaruhi oleh suatu SGLT, bukan ADH. PAH proksimal tubul dipengaruhi oleh suatu renal plasma flow untuk ukuran RPF. Urea lokasinya di mana medullary collecting duct, dipengaruhi oleh suatu ADH atau desmopresin. Jawabannya benar, yaitu ringkasan persingkat, yaitu pasien ini punya central diabetes insipidus karena setelah diberi desmopresin yaitu urin turun, osmolalitas urin naik. Desmopresin bekerja seperti ADH. ADH meningkatkan reabsorpsi air dan juga urea, maka urea lebih ditahan tubuh, lebih sedikit keluar lewat urin. Clearance urea menurun paling besar. Jawabannya adalah E, yaitu urea.